Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, dulur-dulur semua. Kali ini, saya akan berbagi kisah dari sebuah desa kecil di Madura, tentang peristiwa yang masih menjadi buah bibir hingga sekarang. Sebuah kejadian yang bermula dari kematian biasa, tapi berubah menjadi teror yang mengusik ketenangan warga. Apakah ini benar-benar arwah gentayangan atau hanya ketakutan yang berlebihan? Mari kita simak cerita ini sampai tuntas. Malam itu, angin bertiup lirih, menyelusup di antara rimbunan bambu yang tumbuh di tepi jalan desa. Sunyi, hanya suara jangkrik yang bersahutan, seperti sedang membisikkan sesuatu yang tak terjangkau oleh manusia. Di pemakaman tua yang letaknya agak jauh dari rumah-rumah penduduk, sesosok bayangan berdiri di antara nisan, tubuhnya gemetar dalam kegelapan. "Tolong! Tolong aku!" Suara lirih terdengar dari balik makam yang masih basah, menggema di tengah malam yang dingin. Pak Toha, seorang petani yang terbiasa pulang larut dari ladang, menghentikan langkahnya. Hatinya bergetar, dadanya berdebar kencang. Suara itu bukan suara orang hidup. Dengan tangan gemetar, ia merapatkan sarungnya, melangkah lebih cepat menuju rumah, berusaha melupakan suara yang baru saja ia dengar. Tapi, saat melewati tikungan dekat sumur tua, ia melihatnya, sosok yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Sosok itu berdiri di bawah pohon jambu air. Tubuhnya penuh luka, kulitnya pucat seperti mayat yang baru dikubur. Tapi yang paling mengerikan adalah benda-benda yang menancap di tubuhnya, keris, pisau, dan pusaka kuno yang berkilat di bawah cahaya bulan. Sosok itu mengangkat wajahnya yang kosong, matanya menatap lurus ke arah Pak Toha. "Tolong keluarkan benda-benda ini dari tubuhku." Pak Toha membeku. Kakinya ingin lari, tapi tubuhnya seperti terkunci di tempat. Itu adalah Mbah Dul, yang baru saja dikuburkan siang tadi. Pak Toha bukanlah orang yang mudah takut. Seumur hidupnya, ia tinggal di desa yang sunyi di pelosok Madura, terbiasa dengan gelapnya malam dan suara-suara aneh yang sering terdengar dari kebun atau pemakaman tua. Tapi malam itu berbeda. Sosok yang ia lihat di bawah pohon jambu air membuat tubuhnya menggigil meski udara tak begitu dingin. Mbah Dul, lelaki tua yang dikenal hampir semua warga desa, baru saja dikuburkan sore tadi. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, rambutnya putih semua, tubuhnya ringkih karena penyakit yang dideritanya di tahun-tahun terakhir hidupnya. Ia bukan orang kaya, bukan juga orang yang punya jabatan, tapi Mbah Dul dikenal sebagai orang yang baik, ramah, dan suka menolong. Sehari-hari, ia bekerja di ladang dan mencari rumput untuk ternaknya. Meski tinggal sendiri di rumah kecil yang jauh dari tetangga, ia selalu menyapa siapapun yang lewat di depan rumahnya. Namun, beberapa bulan sebelum kematiannya, keadaan Mbah Dul mulai berubah. Ia sering mengeluh sakit di bagian perutnya, yang semakin hari semakin parah. Anak-anaknya sudah berusaha mengobatinya, membawanya ke puskesmas, lalu ke rumah sakit di kota. Dokter bilang livernya bermasalah, tapi tak ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkannya. Tubuhnya makin kurus, tapi perutnya malah membesar seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang bilang Mbah Dul kena santet, ada yang yakin ia disakiti oleh seseorang yang iri padanya. Desas-desus itu makin kuat ketika dukun kampung yang dipanggil oleh anak-anaknya mengatakan bahwa ada sesuatu yang dikirimkan ke tubuhnya. Namun, Mbah Dul sendiri tak pernah percaya hal-hal semacam itu. Sampai akhirnya, tubuhnya tak mampu lagi bertahan. Sore itu, menjelang maghrib, ia menghembuskan napas terakhirnya di rumahnya sendiri. Kabar kematiannya cepat menyebar, dan warga segera berdatangan untuk melayat. Proses pemakamannya berlangsung seperti biasa, kecuali satu kejadian ganjil. Saat liang lahat digali, para penggali kubur menemukan seekor ular besar berwarna hitam yang tiba-tiba keluar dari tanah. Orang-orang ketakutan, bahkan ada yang menyuruh menggali di tempat lain. Namun, pada akhirnya, jenazah tetap dimakamkan di liang lahat yang telah disiapkan. Tak ada yang menyangka bahwa itu hanyalah awal dari serangkaian kejadian aneh yang akan mengguncang desa. Malam pertama setelah pemakaman, keluarga dan tetangga terdekat menggelar tahlilan di rumah Mbah Dul. Orang-orang berdoa bersama, membaca surah Yasin, berharap arwahnya mendapat ketenangan. Setelah selesai, mereka kembali ke rumah masing-masing. Saat itulah Pak Toha, yang rumahnya tak jauh dari pemakaman, mengalami kejadian yang membuat bulu kuduknya berdiri.
Suara lirih itu, permintaan tolong dari dalam kubur, dan akhirnya, sosok Mbah Dul yang berdiri di bawah pohon jambu dengan tubuh penuh pusaka yang menancap di badannya. Pak Toha tak berani menceritakan apa yang ia lihat malam itu. Ia hanya masuk ke rumahnya dengan wajah pucat, duduk di atas dipan, dan diam. Istrinya bertanya, tapi ia hanya menggeleng pelan. Dalam hatinya, ia berharap apa yang ia lihat hanyalah imajinasi, hanya kelelahan setelah seharian bekerja. Tapi malam-malam berikutnya membuktikan bahwa semua itu bukan sekadar bayangan. Klik tombol subscribe biar gak ketinggalan kisah-kisah seru selanjutnya. Keesokan harinya, pagi masih basah oleh embun ketika kabar tentang kejadian semalam mulai menyebar di desa. Pak Toha masih belum berani berbicara, tapi wajahnya yang pucat dan gerak-geriknya yang gelisah membuat orang-orang mulai bertanya-tanya. Hingga akhirnya, di warung kopi dekat surau, ia menceritakan apa yang ia alami semalam. Aku dengar suara orang minta tolong dari arah makam, katanya dengan suara pelan. Waktu aku lihat ke bawah pohon jambu air, ada seseorang di sana. Badannya penuh luka, ada keris menancap di tubuhnya. Itu Mbah Dul. Seisi warung mendadak sunyi. Beberapa orang saling pandang, sebagian lagi menelan ludah dengan susah payah. Beberapa orang yang ikut memakamkan Mbah Dul kemarin mulai merasakan sesuatu yang janggal. Apa betul jenazahnya kita kubur dengan benar? Tanya salah satu lelaki tua. Tentu saja. Aku sendiri ikut menimbunnya dengan tanah. Sahut penggali kubur yang ada di situ. Namun, kejadian aneh tidak berhenti di situ. Malam harinya, beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan makam mulai mengalami hal-hal ganjil. Ada yang mendengar suara langkah kaki menyeret di sekitar pekarangan. Ada yang mendengar suara ketukan di jendela saat mereka hendak tidur. Bahkan ada seorang bocah yang mengaku melihat bayangan berdiri di belakang rumahnya, mengawasinya dari kejauhan. Puncaknya terjadi pada malam ketiga setelah pemakaman. Pak Rahmat, seorang pedagang yang kebetulan melewati jalan dekat makam dalam perjalanan pulang dari pasar malam, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Angin malam bertiup pelan, tapi tubuhnya terasa dingin. Ketika ia melewati sumur tua di tikungan jalan, langkahnya terhenti. Di sana, di bawah pohon jambu air, sosok itu berdiri. Tubuh kurusnya diselimuti bayangan, kulitnya tampak pucat dengan banyak luka yang masih basah. Keris, pisau, dan benda pusaka lain masih menancap di tubuhnya. Mata cekungnya menatap lurus ke arah Pak Rahmat. Tolong keluarkan benda-benda ini dari tubuhku. Pak Rahmat terhuyung mundur, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Sosok itu melangkah satu kali ke arahnya, lalu berhenti. Seolah tak bisa bergerak lebih jauh. Dengan sisa tenaga, Pak Rahmat berbalik dan berlari sekencang-kencangnya ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia langsung jatuh terduduk di depan pintu, napasnya tersengal-sengal. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Istrinya yang kebingungan mencoba menenangkannya, tapi ia hanya bisa berkata satu kalimat, berulang-ulang. Mbah Dul. Mbah Dul belum tenang. Malam itu, kabar bahwa arwah Mbah Dul masih bergentayangan resmi menjadi bisikan di seluruh desa. Sejak malam itu, desa tak lagi sama. Suasana berubah menjadi mencekam, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata mengintai dari balik gelapnya malam. Warga mulai takut keluar rumah setelah maghrib. Jalanan yang biasanya masih ramai oleh suara anak-anak bermain atau ibu-ibu berbincang di teras kini sunyi, hanya menyisakan suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar seperti bisikan. Setiap malam, selalu ada yang mengalami kejadian aneh. Salah satu yang pertama adalah Bu Sari, seorang janda tua yang rumahnya bersebelahan dengan pemakaman. Malam itu, ia baru saja selesai berdoa ketika terdengar suara ketukan di jendela kayunya. 3 kali. Pelan, tapi jelas. Dengan hati-hati, Bu Sari mendekati jendela dan mengintip dari celah. Yang ia lihat membuat tubuhnya seketika lemas. Di luar, berdiri sosok dengan tubuh kurus dan pucat. Matanya cekung, wajahnya kosong tanpa ekspresi. Tapi yang paling mengerikan adalah tubuhnya, penuh luka dengan pusaka menancap di berbagai bagian. Keris kecil menembus perutnya, sebilah pisau menancap di dadanya. Bu Sari terjatuh ke belakang, mulutnya bergetar tanpa suara. Ketika ia kembali melihat ke jendela, sosok itu sudah menghilang. Tapi suara lirih masih terdengar. Tolong aku. Esoknya, Bu Sari jatuh sakit.
Badannya panas tinggi, dan ia hanya bisa berbaring dengan pandangan kosong. Orang-orang bilang, ia terkena pengaruh dari sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Namun, kejadian yang benar-benar membuat warga ketakutan terjadi pada malam kelima. Pak Marwan, salah satu penggali kubur yang ikut menguburkan Mbah Dul, mengalami mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya kembali ke pemakaman, berdiri di depan liang lahat yang masih basah. Dari dalam kubur, terdengar suara erangan. Pelan pada awalnya, lalu semakin jelas. Kemudian, tanah di atas makam itu bergerak. Seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Pak Marwan terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tapi saat ia duduk di tepi ranjang, bersiap minum air, ia mendengar sesuatu di luar rumahnya. Suara langkah kaki. Seret. 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 Langkah itu berhenti tepat di depan rumahnya. Lalu, terdengar suara ketukan. 3 kali. Pak Marwan tak berani bergerak. Ia hanya bisa duduk membeku, mendengarkan suara lirih yang terdengar di balik pintu. Tolong aku. Pak Marwan gemetar. Ia tahu suara itu. Itu suara Mbah Dul. Dengan sisa keberanian, ia menguatkan diri, meraih tasbih di meja, dan membaca doa sebanyak yang ia bisa. Ketika ia akhirnya memberanikan diri mengintip dari celah pintu, halaman rumahnya kosong. Tak ada siapapun di sana. Namun, di tanah depan pintu, ada bekas jejak kaki. Jejak kaki telanjang yang dipenuhi bercak darah. Setelah kejadian itu, desa semakin geger. Para tetua berkumpul di balai desa untuk mencari solusi. Ada yang menyarankan memanggil dukun, ada yang ingin meminta bantuan Pak Kiai. Tapi satu hal yang pasti, arwah Mbah Dul belum tenang. Dan jika dibiarkan, siapa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan subscribe agar kami terus menyajikan cerita-cerita menarik. Ketakutan semakin mencengkeram desa. Hampir setiap malam, ada saja warga yang mengaku melihat sosok Mbah Dul berkeliaran di sekitar rumah mereka. Ada yang melihatnya berdiri di persimpangan jalan, ada yang mengaku mendengar suara langkah kaki menyeret di halaman rumah, dan ada yang mendengar ketukan di jendela di tengah malam. Setiap kali sosok itu muncul, selalu dengan keluhan yang sama. Tolong keluarkan benda-benda ini dari tubuhku. Puncaknya terjadi pada malam ke-7 sejak pemakaman. Malam itu, para pemuka desa akhirnya mengambil keputusan. Mereka memanggil Pak Kiai dan beberapa orang yang mengerti soal perkara gaib. Setelah mendengar cerita warga, Pak Kiai menghela napas panjang dan berkata, ada sesuatu yang tidak beres dengan cara pemakaman Mbah Dul. Benda-benda pusaka yang dimasukkan ke liang lahatnya bisa jadi penyebab arwahnya tidak tenang. Anak sulung Mbah Dul yang sejak awal bersikeras memasukkan pusaka-pusaka ke dalam makam akhirnya angkat bicara. Dengan suara berat, ia mengaku, saya hanya ingin melindungi Bapak dari orang yang menyakitinya. Saya yakin Bapak meninggal karena guna-guna, jadi saya taruh pusaka di makamnya supaya si pengirim santet kena batunya. Pak Kiai menggeleng. Perbuatan itu justru membuat arwahnya terikat. Benda-benda itu mengurungnya di antara dunia kita dan alamnya. Setelah perdebatan singkat, diputuskan bahwa makam Mbah Dul harus dibongkar. Malam itu juga, sebelum gangguan semakin parah. Sekitar 10 orang laki-laki dewasa, termasuk Pak Marwan si penggali kubur, berkumpul di pemakaman. Pak Kiai memimpin doa sebelum mereka mulai menggali. Angin malam bertiup dingin, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Beberapa membawa lampu sentir, menerangi gundukan tanah yang akan mereka bongkar. Begitu cangkul pertama menghunjam tanah, angin bertiup semakin kencang. Seolah ada sesuatu yang tak ingin makam itu dibuka. Tapi mereka terus menggali. Pak Marwan, yang sejak awal merasa ada yang tidak beres, mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia mencangkul, terasa seperti ada yang bergerak di dalam tanah. Cepat, jangan berhenti! Seru Pak Kiai. Tanah semakin dalam, hingga akhirnya cangkul mereka menyentuh sesuatu yang keras. Peti jenazah. Suasana semakin mencekam. Salah satu pria yang berdiri di belakang mendadak jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Pak, itu, suaranya bergetar, menunjuk ke arah makam. Semua menoleh.
Dari tanah yang sudah tergali, terlihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebilah keris menyembul dari sela-sela peti, berkilat di bawah cahaya lampu sentir. Dan saat mereka semakin menggali, terkuaklah pemandangan yang membuat napas mereka tercekat. Jenazah Mbah Dul berubah. Tubuhnya tidak membusuk seperti mayat pada umumnya. Kulitnya masih utuh, meskipun berwarna kehitaman, dan yang lebih mengerikan, mata jenazahnya terbuka. Salah satu pria yang melihat itu langsung jatuh pingsan. "Cepat ambil pusakanya. Lepaskan semua," perintah Pak Kiai dengan suara bergetar. Dengan tangan gemetar, Pak Marwan mencoba mencabut salah satu keris yang tertancap di dada jenazah. Begitu ia menariknya, terdengar suara erangan lirih dari dalam tanah. Seperti suara seseorang yang menahan sakit. Seketika, semua orang yang ada di sekitar makam merinding. Mereka segera mencabut satu persatu pusaka yang menancap di tubuh Mbah Dul, keris, pisau, dan benda-benda lain yang ditanamkan anaknya di sana. Begitu pusaka terakhir dicabut, tiba-tiba angin berhenti bertiup. Malam menjadi hening. Pak Kiai buru-buru menaburkan garam dan air doa ke dalam makam. Dengan suara mantap, ia berkata, "Sekarang, kuburkan kembali. Semoga arwahnya bisa beristirahat dengan tenang." Mereka segera menimbun kembali tanah, menutup peti, lalu menata makam seperti semula. Setelah doa terakhir dipanjatkan, mereka meninggalkan pemakaman dengan perasaan lega. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, tak ada suara ketukan di jendela. Tak ada bayangan di persimpangan jalan. Tak ada suara langkah menyeret di halaman rumah. Desa akhirnya bisa bernapas lega. Tapi, benarkah semuanya sudah berakhir? Sejak malam penggalian itu, desa kembali hening seperti sedia kala. Tak ada lagi suara ketukan di jendela, tak ada langkah kaki menyeret di halaman rumah, dan tak ada warga yang melihat sosok Mbah Dul berdiri di persimpangan jalan. Seakan-akan, semua kejadian menyeramkan itu hanya mimpi buruk yang akhirnya berlalu. Pak Toha, yang sebelumnya ketakutan hingga enggan keluar rumah selepas maghrib, mulai berani kembali ke kebunnya meski matahari hampir tenggelam. Bu Sari, yang sempat jatuh sakit setelah melihat sosok Mbah Dul, mulai pulih perlahan-lahan. Pak Marwan, meskipun masih dihantui bayangan wajah jenazah Mbah Dul yang matanya terbuka, bisa tidur nyenyak setelah sekian lama. Namun, bukan berarti semuanya bisa melupakan kejadian itu begitu saja. Setiap kali ada yang melintasi makam Mbah Dul, mereka selalu merasakan hawa dingin yang tak biasa. Bukan rasa takut, lebih seperti sisa-sisa energi yang tertinggal di sana. Bahkan, ada beberapa warga yang mengaku mencium bau kemenyan samar-samar saat melewati jalan dekat makam, meskipun tak ada orang yang membakar dupa atau melakukan ritual. Anak sulung Mbah Dul, yang sebelumnya ngotot memasukkan pusaka ke dalam liang lahat, tampak sangat terpukul. Ia jarang keluar rumah dan lebih banyak mengurung diri di dalam kamar. Rasa bersalah menggerogoti pikirannya. Ia akhirnya sadar bahwa perbuatannya telah membuat arwah ayahnya tersiksa di alam sana. Suatu sore, ia datang menemui Pak Kiai. Dengan suara lirih, ia berkata, "Pak Kiai, saya harus menebus kesalahan saya. Apa yang harus saya lakukan?" Pak Kiai menatapnya lama sebelum menjawab, "Yang bisa kau lakukan sekarang adalah mendoakan ayahmu sebanyak-banyaknya. Sedekahkan sesuatu atas namanya. Minta ampun pada Allah, agar arwahnya benar-benar tenang." Sejak hari itu, anak Mbah Dul rutin mengunjungi makam ayahnya setiap pagi. Ia membawa air doa, membersihkan makam dari daun-daun kering, dan duduk lama di sana, berdoa tanpa henti. Hari-hari berlalu, hingga akhirnya genap 40 hari setelah kepergian Mbah Dul. Malam itu, warga kembali berkumpul di rumahnya untuk mengadakan tahlilan terakhir. Suasana jauh lebih tenang dibandingkan tahlilan sebelumnya. Warga kini yakin, arwah Mbah Dul sudah benar-benar pergi, meninggalkan dunia ini dengan damai. Malam itu, setelah tahlilan selesai, anak Mbah Dul tertidur lebih cepat dari biasanya. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia melihat ayahnya berdiri di depan rumah mereka. Tidak lagi pucat, tidak lagi penuh luka, dan tidak lagi membawa pusaka di tubuhnya. Wajahnya bersih, tersenyum damai, dan matanya menatap penuh kasih. "Terima kasih, Nak," katanya dalam suara yang begitu jernih. "Aku sudah bisa pergi dengan tenang." Saat anak Mbah Dul terbangun, air mata menetes di pipinya.
Hatinya terasa ringan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang pernah melihat atau mendengar Mbah Dul di desa. Hanya namanya yang masih dibicarakan dari mulut ke mulut, sebagai cerita yang akan terus hidup dalam ingatan warga, tentang seorang lelaki tua yang tak bisa pergi dengan tenang, sampai benda-benda dari dunia ini dilepaskan dari tubuhnya. Jangan sampai ketinggalan cerita lainnya, subscribe dulu ya. Sejak peristiwa itu, kehidupan di desa kembali berjalan seperti biasa. Warga yang dulu takut keluar rumah selepas maghrib kini mulai berani lagi duduk-duduk di beranda atau pergi ke warung kopi. Anak-anak kembali bermain di halaman, dan orang-orang mulai melupakan kejadian mencekam yang sempat menguasai desa selama berminggu-minggu. Namun, meskipun tak ada lagi suara ketukan di jendela atau langkah menyeret di halaman, makam Mbah Dul tetap membawa hawa yang berbeda. Setiap kali ada warga yang melintas di dekatnya, mereka merasakan sesuatu, bukan ketakutan, melainkan rasa sepi yang aneh. Seolah ada sesuatu yang tertinggal di sana, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Anak Mbah Dul masih sering datang ke makam ayahnya, membersihkan nisan dan berdoa dalam diam. Meskipun ia tahu bahwa ayahnya sudah pergi dengan tenang, ada perasaan yang tetap mengganjal di hatinya. Rasa bersalah itu tak sepenuhnya hilang. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih banyak berbuat baik, agar apa yang pernah ia lakukan dulu bisa ditebus dengan amal dan doa. Hingga suatu malam, beberapa bulan setelah kejadian itu, seorang lelaki tua yang tinggal di desa sebelah datang berkunjung. Ia adalah seorang dukun tua yang dikenal sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Ketika mendengar kisah tentang Mbah Dul, ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Arwah yang gentayangan bukan selalu karena dendam atau kematian yang tidak wajar. Kadang, ada hal-hal yang mengikat mereka ke dunia ini, membuat mereka tak bisa pergi sebelum dilepaskan." Pak Toha, yang ikut dalam perbincangan itu, bertanya dengan suara hati-hati, "Jadi, menurutmu, Mbah Dul sudah benar-benar pergi?" Dukun tua itu tersenyum samar, lalu menyalakan rokok lintingnya. Ia menghembuskan asap ke udara sebelum menjawab, "Mungkin sudah. Mungkin juga belum." Semua orang di warung terdiam. Hening menyelimuti ruangan, hanya suara jangkrik dari kejauhan yang terdengar. Dan di luar, angin bertiup lirih, menyusup di antara pepohonan. Jika diperhatikan dengan saksama, daun-daun bambu di sekitar makam Mbah Dul tampak bergerak pelan, seolah ada yang melintas tanpa suara. Ataukah itu hanya angin malam yang bermain-main di antara bayangan? Tak ada yang benar-benar tahu. Demikianlah kisah ini berakhir. Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa ada hal-hal yang tidak bisa sembarangan dilakukan, termasuk dalam urusan kematian. Jangan sampai kepercayaan yang salah justru menjerumuskan kita ke dalam ketakutan sendiri. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih sudah membaca, tetap waspada, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.